Karena alasan yang pertama ada yang menumpang kakak di luar domisili kita, yang kedua karena anak baru lahir. Jadi keduanya ini menjadi Halo Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan tata cara untuk menambahkan anggota baru di dalam kartu keluarga. Menambahkan anggota baru di dalam kartu keluarga ini ada beberapa penyebab, diantaranya yang pertama biasanya menambahkan anggota keluarga baru karena yang melahirkan tentu saja kartu keluarga kita itu akan diupdate, ditambahkan anak yang baru melahirkan atau anak yang baru dilahirkan. Nah, seperti itu terkait dengan alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kartu keluarga menambah anggota baru ini bisa penyebabnya adalah karena ada anggota keluarga yang menumpang di dalam kakak kita. Ini merupakan prosedur yang harus dijalankan bagaimana terkait dengan pengurusan untuk hal-hal tersebut, khususnya ketika ada persoalan ingin penambahan anggota baru di dalam kartu keluarga. Baik Sobat Zona Lampung, pada video kali ini akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Namun yang perlu dicatat agar lebih jelas, sebenarnya itu harus bertanya langsung ke kantor Dukcapil, karena di berbagai kantor Dukcapil yang tersedia proses penambahan keluarga ini memiliki aturan-aturan tertentu atau aturan tersendiri setiap daerahnya. Tapi secara universal atau secara umum, cara-cara yang dibagikan ini bisa menjadi pedoman bagi kalian. Baik Sobat Zona Lampung, untuk hal pertama yang perlu dipersiapkan dalam proses penambahan anggota baru karena ada yang menumpang kakak, itu tentu saja setiap anggota baru yang ingin menumpang kakak harus mencabut datanya terlebih dahulu. Jadi dia disarankan untuk membuat surat keterangan pindah. Pembuatan surat keterangan pindah atau SKPWNI ini sendiri bisa dilakukan. Langkahnya misalnya ketika anggota baru yang ingin menumpang di dalam kakak kita itu mengurus surat keterangan pindah ini, dia nanti akan diminta untuk mengisi formulir F136, misalnya ini untuk yang dari kabupaten, kota, atau antar provinsi yang berbeda dari kakak yang akan dituju. Kalau misalnya di dalam desa kelurahan dalam satu kecamatan juga beda formulirnya. Bahkan untuk yang mungkin barangkali satu kecamatan dalam satu kabupaten itu formulirnya juga berbeda. Untuk pengurusannya sendiri nanti Sobat Zona Lampung itu akan diminta untuk mengisi formulir terkait pendaftaran perpindahan penduduk. Jadi ada ini ketika mereka mau pindah itu ya, ketika mereka akan pindah itu diminta untuk mengisi formulir-formulir seperti ini. Ini merupakan pelayanan administrasinya. Jadi di sini nanti akan diminta untuk permohonan tentang kepindahannya. Setelah jadi, untuk langkahnya pembuatannya itu sendiri dimulai dari RT. Dari RT, kalau misalnya langsung ke Dukcapil itu ada beberapa Dukcapil yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa. Kalaupun tidak bisa, itu Sobat Zona Lampung meminta surat keterangan pindah mulai dari RT yang ditunjukkan kepada lurah, surat pengantarnya tujuan kepada lurah. Lurah nanti akan diminta untuk mengisi surat keterangan pindah, dan selanjutnya lurah itu akan membuat surat keterangan pindah itu ke kecamatan. Kecamatan nanti akan dituju ke kantor Dukcapil dari kabupaten kota di mana Sobat Zona Lampung itu akan berada. Setelah itu jangan lupa pula membawa kartu tanda penduduk dan juga membawa kartu keluarga. Nah, ini formulir atau persyaratan yang setidaknya harus dipenuhi. Nah, selanjutnya setelah surat keterangan pindah ini jadi, nanti orang yang akan menumpang kakak itu akan dihapus dari kakak yang lama, dan berlakunya surat keterangan pindah ini kurang lebihnya adalah 1 bulan atau 30 hari. Jadi ketika membuat surat keterangan pindah, dia sudah tidak lagi terdaftar di kakak lama. Nah, selanjutnya untuk keluarga yang akan ditumpangi ini juga harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini terkait dengan surat pernyataan tidak keberatan numpang kakak. Jadi dia harus membawa kakaknya ke daerah domisili di mana dia berada. Alurnya lah seperti itu. Nanti diminta pula untuk mengisi formulir terkait dengan F106. Formulir ini terkait dengan surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan. Nah, baru dari langkah-langkah ini nanti akan diterbitkan KK baru, dan orang yang menumpang KK kita bisa bertambah, nambah anggota
di dalam kartu keluarga kita. Nah, bagaimana ketika mungkin ada persoalan lain pengen menambah anggota di dalam kartu keluarga itu karena baru melahirkan. Karena baru melahirkan tentu saja ada berbagai persyaratan yang harus diurus. Nanti Sobat Zona Lampung juga akan diminta untuk mengisi terkait dengan formulir pernyataan perubahan elemen data kependudukan. Nanti akan diminta untuk mengisi formulir ini di kantor Dukcapil. Ada yang mengurus menggunakan surat pengantar dari RT, ada pula yang tidak alias langsung ke kantor Dukcapil. Nanti setelah itu Sobat Zona Lampung itu akan diminta untuk mengisi beberapa Formulirnya itu biasanya tidak jauh-jauh dari formulir F101. Ini khusus untuk yang baru menambah anggota baru karena melahirkan. Ini ya, ini ada input anggota baru, keluarga baru gitu ya. Di bagian pertama ini nanti diisi nama lengkap lain sebagainya. Nanti juga dalam pengurusan ini akan diarahkan untuk membuat namanya kartu identitas anak dan akte kelahiran anak. Jadi Sobat Zona Lampung nanti untuk pembuatannya itu akan diminta untuk membawa buku nikah dari Sobat Zona Lampung, dan juga membawa kartu tanda penduduk asli beserta fotokopinya, dan membawa kartu keluarga. Dan jangan lupa pula untuk membuat surat keterangan lahir yang didapatkan dari misalnya dari rumah sakit kalau ada dari rumah sakit. Kalau misalnya tidak ada dari rumah sakit, mungkin lahirnya di puskesmas, membawa surat keterangan lahir dari puskesmas. Kalaupun tidak ada, nanti Sobat Zona Lampung diminta untuk mengisi SPPJM terkait dengan kebenaran data kelahiran dari anak kita. Nah, itu prosedur dan langkahnya bagaimana sih sebenarnya menambah anggota keluarga. Karena alasan yang pertama ada yang menumpang kakak di luar domisili kita, yang kedua karena anak baru lahir. Jadi keduanya ini menjadi hal yang tentu saja banyak dialami dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Sobat Zona Lampung, dalam video-video ini juga dibagikan terkait dengan pembuatan akta kelahiran gitu ya, atau penghapusan nama dari kakak. Itu bisa menjadi referensi bagi kalian semuanya. Terima kasih telah menonton dari channel ini terkait dengan playlist pelayanan publik. Semoga Sobat Zona Lampung bisa memberi wawasan, juga menambah dari pengetahuan Sobat Zona Lampung. Kalau ada pertanyaan terkait hal tersebut bisa tulis di kolom komentar. Nanti semampu kami akan kami jawab terkait dengan kebingungan Sobat Zona Lampung. Terima kasih, bye-bye.